Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Galuh Suryandari. Hari ini kita akan menyaksikan terkait pemaparan bagaimana cara pembuatan dan apa itu konsep map dalam ujian SOKA. Ya, untuk konten yang akan kita bahas sama atau hampir mirip dengan pembuatan mind map, yaitu yang pertama definisi, kemudian point of value, dan purpose atau tujuan, kemudian how to build on SOKA. Jadi bagaimana membuat konsep map dalam ujian SOKA. Next. Ya, untuk definisi dari konsep map itu sendiri adalah merupakan strategi belajar mengajar yang mendorong pembelajaran bermakna. Jadi mewujudkan suatu hubungan atau bagaimana menghubungkan kata dan konsep dalam sebuah diagram yang tersusun dari atas ke bawah, kemudian hubungan yang memiliki hubungan gitu ya, dan saling bersilangan antar konsep sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah atau suatu diagnosa. Ya, ini adalah contoh dari konsep map yang baik. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada beberapa slide kemudian. Apakah tujuan dari pembuatan konsep map di sini? Pembuatan konsep map pada ujian SOKA diharapkan dapat meningkatkan penalaran klinis dan kinerja pemecahan masalah klinis mahasiswa kedokteran jika dipergunakan bersamaan dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Di sini sudah diungkapkan oleh beberapa peneliti dan hasilnya cukup signifikan dan memuaskan. Ya, kemudian apa yang akan diambil dari atau apa yang akan dinilai dari konsep map pada ujian SOKA? Ya, jadi ada beberapa konsep atau beberapa hal yang akan dinilai pada saat mahasiswa nantinya mengerjakan sebuah konsep map. Yang pertama adalah ground atau alasan, kemudian claim, kemudian warrants atau jaminan, kemudian rebuttals, dan satunya lagi adalah backing atau dukungan. Ya, kita bahas satu-satu ya. Untuk ground atau alasan, ini adalah bagian paling atas dari konsep map yang merupakan gejala utama atau temuan utama dari kasus atau skenario yang disajikan. Kemudian setelah mahasiswa menuliskan gejala utama atau temuan utamanya, maka diturunkan ke bawah menjadi kotak-kotak yang berisi sistem organ yang mendukung alasan tersebut. Jadi sistem organ apa yang terlibat pada keluhan atau gejala utama yang tampak pada baris pertama. Kemudian selanjutnya adalah klaim. Apakah yang bisa termasuk dalam klaim? Klaim ini merupakan sebuah diferensial diagnosa atau beberapa diferensial diagnosa yang ditentukan dari mana? Dari atas ya, dari ground atau alasan per sistem organ yang berdasarkan temuan atau gejala utama yang sudah digambarkan pada baris paling atas. Dan selanjutnya, karena ini top down, jadi ke bawah ada warrants. Warrants, apa yang termasuk dalam warrants? Warrants adalah gejala utama atau gejala tambahan. Di sini lebih spesifiknya adalah gejala tambahan atau temuan klinis atau tanda klinis yang mendukung terkait klaim atau diferensial diagnosa yang sudah dituliskan pada set di atasnya, gitu ya. Jadi semuanya ini tanda klinis kemudian gejala tambahan ini semuanya berdasarkan dasar teori yang terkait dengan klaim atau diferensial diagnosa yang sudah ditulis pada baris di atasnya. Kemudian menginjak pada baris selanjutnya adalah keputusan yang nantinya didukung oleh atau disanggah oleh beberapa pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan tambahan ya, sehingga itu bisa menjadi dukungan bagi jaminan dan diferensial diagnosa yang ada di atasnya. Jadi nanti ada rebuttals untuk sanggahannya. Jadi data rebuttals itu apa? Rebuttals itu adalah data tambahan atau pemeriksaan fisik yang pada diferensial diagnosa itu harusnya ada, tetapi pada kasus ini tidak ada. Kemudian apa itu backing? Backing adalah apa yang diharapkan pada diferensial diagnosa itu ada dan pada kasus ini ada, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan rebuttals dan backing. Kita menginjak ke proses bagaimana
pemanfaatan atau bagaimana pembuatan konsep map ini di SOCA, ya masih sama seperti yang mind mapping tadi. Untuk student oral case analysis ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah proses pembuatannya, proses pembuatan mind map-nya atau konsep map dalam hal ini. Kemudian dilanjutkan dengan proses penjelasan, dan yang selanjutnya adalah proses tanya jawab atau Q&A session. Ya, berikut adalah skenario yang bisa kita simak bersama supaya nanti kita bisa lebih menghayati proses dari pembuatan konsep map-nya ya. Silahkan diperhatikan, di sini ada bayi berusia 1 bulan datang ke IGD dengan keluhan kuning dan muntah atau yang sering kita istilahkan sebagai ikterik dan vomiting. Kemudian muntah mulai usia 20 hari, warnanya hijau dan sifatnya proyektil. Kemudian bayi terlihat kelaparan setelah muntah dan didapatkan riwayat kuning sejak 1 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik abdomen didapatkan massa di kuadran kanan atas abdomen, dan pada pemeriksaan fisik kepala didapatkan retraksi pada fontanella anterior. Kemudian BAB-nya tidak berdarah, tidak seperti jeli, dan tidak ada nyeri kolik atau nyeri yang hilang timbul. Kemudian dari pemeriksaan penunjang didapatkan ronsen abdomen seperti ini, tidak ada air food level, kemudian tidak ada double bubble sign. Kemudian pada USG abdomennya didapatkan tanda hipertrofi sphincter pylorus, TB dan DB-nya seperti tercantum, kemudian hasil pemeriksaan lab AST dan ALT-nya normal. Ya, mari kita lihat seperti apa sih konsep map yang benar sesuai dengan skenario ini. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan di atas bahwa ground menempati struktur paling atas. Di sini berupa temuan atau keluhan utama ya. Keluhan utamanya adalah pasien datang dengan kuning atau jaundice dan muntah atau vomiting. Kemudian turun ke bawah ke sistem organ yang terlibat. Apa kira-kira sistem organ yang terlibat di sini untuk kuningnya atau untuk jaundice-nya? Sistem organ yang mungkin terlibat adalah hepatobiliary tract dan gastrointestinal tract. Sedangkan untuk muntahnya, 3 organ yang terlibat adalah otak, kemudian hepatobiliary dan gastrointestinal. 3 sistem organ tersebut akan menghasilkan beberapa kemungkinan dari klaim atau diferensial diagnosa. Jadi ada otak, di sini otak memungkinkan untuk timbul diferensial diagnosa hidrosefalus karena memang pasien ini adalah bayi ya. Jadi kemungkinan yang terpikir oleh mahasiswa ketika membuat konsep map ini adalah penyakit hidrosefalus seperti itu. Kemudian dari sistem hepatobiliary yang terpikir pada kasus ini, pada beberapa temuan yang sudah di awal digambarkan di atas adalah hepatobiliary tract yang tertutup gitu ya, atau yang close gitu ya. Kemudian untuk gastrointestinal tract ada beberapa diferensial diagnosa yang timbul di situ. Bisa kita lihat bersama, ada necrotizing enterocolitis, kemudian intussuscepsi, congenital duodenal atresia, dan hypertrophic pyloric stenosis. Di sini akan saya contohkan satu set yang merupakan atau bukan merupakan diagnosanya dan satu set yang merupakan diagnosanya seperti itu ya. Jadi nanti bisa dipelajari yang lainnya, dipelajari lebih lanjut. Kita menuju yang otak atau brain. Di situ seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa diferensial diagnosanya adalah hidrosefalus karena anak ini berusia neonatus ya. Kemudian apa data tambahan atau pemeriksaan tambahan yang menjadi jaminan atau menjadi pendukung dari diferensial diagnosa ini? Pada kasus ini adalah muntah. Kita mulai dari yang muntah disebabkan oleh otak atau yang melibatkan organ otak. Di sini adalah terkait diferensial diagnosa hidrosefalus karena memang bayi baru lahir ya. Jadi bayi baru lahir ini kita duga mengalami hidrosefalus karena ada beberapa jaminan atau beberapa warrants berupa muntah yang di sini digambarkan muntah yang proyektil seperti itu, dan sudah lama gitu mulai muntahnya. Kemudian setelah itu ternyata disangkal dengan beberapa hal ya terkait dengan pemeriksaan fisik yang ini nantinya akan menjadi rebuntals atau menjadi sanggahan, yaitu adanya retraksi dari fontanella anterior. Padahal ketika hidrosefalus ini
volume kepala akan membesar ya, jadi tidak mungkin adanya retraksi dalam fontanella anterior. Jadi itu yang saya maksud tadi, Rebundals adalah data yang diharapkan ada tetapi tidak ada pada pasien ini gitu. Jadi ketika Rebundals itu muncul, nanti diferensial diagnosis ini akan reject atau akan tertolak seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari jalur yang tertolak. Oke, ya kita mulai dari jalur yang diterima ya. Jadi jalur di diagnosa atau diferensial diagnosa yang diterima yaitu berupa hypertrophic pyloric stenosis. Di sini ada beberapa data pendukung atau data temuan pemeriksaan pendukung, pemeriksaan penunjang yang mendukung yaitu atau keluhan-keluhan yang mendukung terjadinya diferensial diagnosis ini yaitu adanya muntah sejak 20 hari, kemudian sifatnya non-bilius dan proyektil, kemudian ada tanda lapar setelah muntah yang hebat, kemudian teraba massa di kuadran kanan atas abdomen dan didapatkan kekuningan sejak lahir gitu ya. Dan data-data tersebut mendapat dukungan tambahan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang merupakan golden diagnosis dari diagnosi ini yaitu adanya hasil USG yang menyatakan bahwa ada tanda hipertrofi dari pyloric sphincternya ya. Jadi inilah yang mendukung atau menyebabkan diferensial diagnosis ini diterima atau confirm. Jadi seperti itu. Jadi tujuan dari konsep map ini adalah menyingkirkan diagnosa banding dan menentukan diagnosa utamanya atau diagnosa kerjanya. Seperti itu, adik-adik. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa membantu ya. Dan ini adalah beberapa referensi yang bisa dipelajari selanjutnya untuk memperjelas proses pembuatan konsep map ini. Mungkin nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa dikonsultasikan ke bagian Medical Education Unit. Dan sekian proses presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya harapkan presentasi ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.